Jadi adik-adik mau informasinya terkait apanya nih? Mungkin awalnya dulu tentang apa Pak? Tentang visi-misi instansi, strukturnya gitu. Visi-misi itu Dinas SDMK berarti gitu? Dari profil SDA berarti kan? Itu ada linknya nggak Pak? Ada di itu di websitenya Iya. dinas. Nanti bisa diambil di website dinas. Nanti terkait Sikadra sebenarnya ini sudah menjadi satu apa namanya aplikasi yang juga dikelola oleh Kemenko Sumatera Barat. Nah ini menjadi inovasi yang maksud yang diapresiasi lah oleh kementerian di pusat juga. Jadi ada butuh berarti terkait profil dinas ya. Iya. Dinas SDA. Itu Tupoksinya Pak. Tugas pokoknya. ya tupoksi. Ini di profil dinas ini ada pembagian bidang di dinas. Baik itu PTD juga. Jadi untuk Sikadra ini pun tidak hanya di dinas, tapi juga di PTD juga berperan aktif karena teman-teman yang di lapangan itu kan yang dari lebih banyak di teman-teman di PTD. Jadi kita ada 3 bidang. Kepala dinas ada sekretariat, habis sekretariat itu ada di 3 bidang yang di dinas ini. Bidang PJSA di kita, bidang itu membidangi sungai, bidang sungai, pantai, embung, konservasi itu di kita. Terkait irigasi itu di bidang PJPA, dan bina konstruksinya ada 1 bidang juga. Untuk menunjang tupoksi dinas kita ada 2 PTD, utara bagiannya di Bukit Tinggi itu wilayah utara ke atas, dan selatan nanti di kantor pusat itu di Solo. Nah dari itulah teman-teman yang tersebar di provinsi, di kabupaten dan kota di Sumatera Barat itu yang nanti yang akan melaporkan terkait kejadian bencananya di PSI Sikadra itu. Oke, baik, habis itu berarti terkait Sikadra ya. Iya. Terus struktur organisasi Pak. Ya, tupoksi, Iya, struktur sarana organisasi. maksudnya Pak. SDM-nya juga Pak. Oh ya, berapa jumlah pegawai ya? Iya Pak. Baik. Terus apa lagi? Sarana. Sarana. Hmm. Beda Pak. Jadi terus masuk ke sisi wawancaranya Pak. Jadi bagaimana proses pengawasan kinerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya ini Pak sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi Sikadra? Oh. Bagaimana? Bagaimana proses pengawasan kinerja di dinas ini sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi Sikadra? Oh ya, dengan adanya aplikasi Sikadra ini kita mendapatkan informasi lebih cepat. Nah, jadi kita dapat informasi langsung di sistem itu, by sistem. Kita tahu posisinya di mana, fotonya di mana, terus kira-kira apa yang akan kita bisa perbuat setelah adanya terjadinya bencana tersebut. Nah sebelumnya kita mungkin harus mencari informasi siapa, kemana kan gitu kan, kapan kejadian, berapa debitnya, berapa dampaknya dengan adanya Sikadra ini dah sangat terbantu kita kan, apalagi untuk pelaporan pimpinan. Nah, itu juga sangat dipermudah lah gitu dengan adanya Sikadra ini. Mungkin itu. Terus tujuan utama pengembangan aplikasi Sikadra dalam konteks kebencanaan akibat rusak daya air apa tidak? Ya tujuannya untuk itu mengetahui dampak dari rusak air yang terjadi. Nah ini kan nanti kan berulang juga kejadiannya. Jadi dengan adanya sistem ini kita juga memiliki data-data kapan di titik lokasinya itu tuh kapan terjadinya, bulan-bulan apa saja yang kemungkinan terjadi di tahun berikutnya. Kita juga udah
dari data statistik lah gitu kan. Oh ini di bulan-bulan November atau bulan Oktober nih di sungai ini potensi bencananya ada. Di mana daerah rawan-rawannya kan itu kan ada titik koordinatnya tuh. Kita bisa juga mengingatkan kepada masyarakat sekitar bahwasanya di daerah zona ini itu merupakan daerah rawan bencana, itu banjir gitu kan. Atau kita menginginkan dengan adanya warning itu bisa mengurangi dampak yang terjadi lah di masyarakat. Jadi dengan adanya ini kita bisa memantau terjadi bencana, terus apa solusi yang kira-kira bisa kita lakukan. Mungkin itu. Maksudnya Pak, bagaimana aplikasi Skadra ini membantu dalam mendeteksi dan memantau potensi bencana di Sumatera? Bagaimana cara aplikasi ini mendeteksinya gitu? Kalau ini kan kita pelaporan, jadi mau mendeteksinya yang tadi itu berdasarkan catatan-catatan yang telah kita input, kejadian-kejadian. Jadi kita sebenarnya ini salah satu media untuk ya database kita lah, posisi-posisi bencana itu di mana saja. Ya tadi itu. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih warning lagi, sini zona rawan bencana loh gitu kan. Kita juga nanti dari teman-teman BPBD juga bisa kan mengeluarkan peta rawan banjir gitu kan. Itu juga bisa jadi pedoman juga. Berarti aplikasi Skadra ini memberikan informasi gitu Pak? Iya, memberikan informasi informasi pencatatan data juga kan. Ini kan kita tahu kejadian kapan saja gitu kan. Ini Pak, aplikasi Skadra ini apakah signifikan Pak? Ada perubahan signifikan sebelum dan sesudah memakai aplikasi ini Pak? Ya kalau dulu mungkin kita jadi banjir di sana, kita mencari data mungkin agak susah juga mencari hasil kan, itu sangat signifikan. Apalagi kalau dengan bantuan teman-teman di lapangan yang mengisikan datanya, semakin banyak datanya itu akan semakin bagus. Malah nantinya kan pada saat pengusulan kegiatan-kegiatan di kabupaten kota itu juga bisa kita tinjau. Oh emang ya ini bisa kita jadikan prioritas karena memang lokasinya rawan bencana. Dengan adanya data dari Skadra ini salah satu penunjang itu gitu. Jadi memang bencana sering terjadi tapi mungkin dampaknya nggak apa. Di sana juga terlihat. Apakah ini hanya dampaknya yang banjir cuman daerah genangan, rawa mungkin nggak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya lebih ke pemukiman, ke rumah ibadah, sekolah atau fasilitas umum, makanya itu nanti yang akan menjadi prioritas. Yang selama ini mungkin data banjir dulu, kita mencari lagi data arsipnya gitu kan. Sekarang kan udah tersimpan lah. Itu salah satu yang sangat membantu kita. Berarti dinas mendapat gambaran ya Pak apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya intinya yang lokasi-lokasi rawan tadi yang kita petakan dulu. Jadi itu menjadi prioritas untuk penanganan di tahun berikutnya. Syukur kalau memang ada anggaran di tahun yang bersamaan. Misalnya kita usulkan kalau ada tanggap darurat, kita bisa lakukan eksekusi langsung lah. Karena kita kan bicaranya kan bencana ya, nanti kan udah terjadi dia. Dan nanti dari bencana itu kita bisa memitigasi titik-titik ini rawan loh. Itulah. Pak, bagaimana Skadra itu mekanismenya Pak menginput data, proses input data? Kita kan di itu tuh kita sudah melakukan beberapa sosialisasi kepada teman-teman kita di daerah terkait aplikasi ini. Kita kan sudah bisa via Android, jadi di sana tuh sudah ada juga metode kerjanya. Jadi kita hanya diminta sudah ada fitur-fiturnya. Jadi di dalam itu sudah tergambarkan bagaimana metode pengambilan data apa saja yang diisikan. Itu kita sudah melakukan aplikasi. Mungkin nanti ada bisa kita berikan perspektif manualnya. Ya. Ada nggak Pak tantangan teknis dalam pengimplementasian aplikasi Skadra? Awal-awalnya kan memang susah karena kan teman-teman di lapangan kan belum waktu itu. Kalau sekarang kan rata-rata punya Android semua ya. Jadi tantangannya kemarin itu memang sarana dan prasarana, dan satu lagi memang di lokasi-lokasi tertentu memang waktu itu kan susah dikasih sinyal ke gimana gitu kan. Yang pertama terkait prasarana, kemudian
palingan tantangannya teknisnya itu pada saat kejadian apabila di malam hari atau di hari libur itu kan juga susah, karena kan teman-teman kan juga ya butuh waktu libur, butuh istirahat juga. Tapi alhamdulillah selama ini selagi ada kejadian bencana itu teman-teman cepat memberikan informasi. Tentunya dibantu dengan aplikasi Skadra ini. Sejauh mana keterlibatan staf dalam penggunaan aplikasi Skadra ini, Pak, untuk pengawasan dan evaluasi kinerjanya? Ya, kalau di kami di dinas itu kita adanya ditunjuk beberapa operator untuk melihat, meninjau kejadian bencana yang dimasukkan oleh teman-teman yang di lapangan. Jadi kita ada timnya juga terkait yang mengolah aplikasi Skadra ini. Yang bisa mengakses aplikasi Skadra ini cuma tim yang diutus itu aja atau bisa semua? Kalau untuk memasukkan data dan itu orangnya memang terbatas yang kita berikan loginnya, tapi kalau untuk melihat untuk apa kita terbuka untuk umum. Gitu Pak, bagaimana sih aplikasi Skadra ini mendukung pengambilan keputusan dalam penanggulangan kebencanaan air, Pak? Ya, jadi ini kan kejadian bencana ini kan kita cermati titik-titik tadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dengan adanya kejadian-kejadian bencana di titik-titik rawan itu menjadi skala prioritas untuk kita mengambil kebijakan di mana kegiatan yang akan kita lakukan pembangunan seperti perkuatan tebing atau sarana-prasarana yang bisa mengurangi dampak dari usaha air. Hanya dengan informasi kejadian-kejadian bencana tersebut, itu menjadi lokasi yang prioritas. Tentunya juga disupport dengan kesiapan dari pemerintah kabupaten kota apalagi terkait lahannya. Kadang-kadang kita data jadi bencana untuk sosial, untuk masuk ke lapangan kita juga harus disupport oleh baik itu pemerintah kabupaten kota, wali nagari atau Pak Lurah atau pecamat lah gitu kan. Apakah aplikasi Skadra ini terintegrasi dengan sistem informasi layanan dinas, Pak? Kalau di dinas kita itu yang khusus untuk cuma kemarin tidak jadi dashboard provinsi. Ini kemarin diusulkan, sekarang tidak jadi dashboard di Kominfo provinsi, memang sudah terintegrasi. Bagaimana keamanan data dan kerahasiaan informasi yang dikelola melalui Skadra ini, Pak? Kalau terkait kerahasiaan data, kemarin ini kita kan pada saat penyusunan aplikasi kan dibantu juga dengan ibaratnya istilahnya nih teman-teman yang ahli IT juga. Dan kita juga koordinasi dengan teman-teman Kominfo. Kalau terkait apa saya juga kurang paham juga sih sebenarnya kalau terkait apakah ada yang mau membajak, tapi rasanya enggak terlalu apa ya. Alhamdulillah selama ini masih aman lah. Memang kita kan dari segi kayak makanya tadi kita batasi untuk orang yang bisa memberikan kita akan berikan password ID juga bagi yang menginputkan data. Ini kan semua orang kadang-kadang data cuma banjir kecil aja kan nggak apa juga. Jadi kita memang benar-benar yang memiliki dampak yang akan kita laporkan dan yang akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya, gimana feedback dari pengguna terkait kemudahan penggunaan aplikasi Skadra ini, Pak? Kalau untuk kemudahan selama ini alhamdulillah teman-teman ada sudah beberapa orang sudah banyak juga yang melaporkan kejadian-kejadian bencana di daerahnya. Sepertinya karena kita juga sudah melakukan sosialisasi, ini ada cukup antusias juga mereka terkait adanya pelaporan ini. Dan ini juga memancing untuk inovasi-inovasi lain terkait aplikasi ini. Ya Pak Bakri, ada teman-teman dari WNP Pak. Ada lagi? Selanjutnya itu, apakah aplikasi ini memungkinkan pemantauan kondisi secara real time, Pak? Iya, secara real time. Soalnya kita yang memonitor lah. Jadi di samping kita di aplikasi ini kan kita kan diberikan kesempatan buat teman-teman di lapangan untuk menginputkan datanya. Nanti kan juga diinfokan juga melalui WA. Kita kan juga ada WA
tim tanggap darurat SDADK. Nanti di sana kalau misalkan karena kan kita nggak lihat terus, Iya. kadang kan, jadi dengan ada informasi di WA kita bisa tindak lanjuti. Untuk aplikasi Skadra ini mulai aktifnya itu kapan Pak? Untuk tanggalnya nanti mungkin saya lihat lah di itu kan nampak tuh. Hmm. Coba saya launchingnya kapan. Nah, kebetulan nih saya juga melanjutkan juga dari Pak sebelumnya, cuma ada 3 tahun inilah yang ya nanti mungkin tanggalnya nanti kita coba kita lihat lah. Terus Pak, bagaimana aplikasi ini membantu meningkatkan respon dinas dalam menghadapi bencana air? Kalau terkait respon, kita biasanya setelah informasi tersebut tim akan melakukan survei lapangan, kemudian memberikan gambaran kira-kira apa penanganan yang akan kita lakukan. Biasanya itu untuk tanggap darurat karena ini kan bencana ya, bagaimana apa penanganan kesulitan. Dengan adanya informasi ini maka kita yang mungkin selama ini agak butuhkan informasi teman-teman ini akan lebih membantu kita. Apakah ada indikator kinerja utama yang digunakan dalam evaluasi berbasis Skadra? Indikator Indikator kerja utama. kalau indikator utama kita di dinas salah satunya itu pengendalian daya rusak air kita di sini kita apa kan untuk mendukung itu daya rusak air. Sangat mendukung. Terus Pak, bagaimana peran aplikasi ini dalam memfasilitasi koordinasi antar pihak terkait dalam pengelolaan bencana air? Ya kita waktu sebelum penggunaan ini kita juga telah melakukan koordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota, apalagi pada saat aplikasi ini akan dinaikkan menjadi inovasi Provinsi Sumatera Barat, kita juga telah memberikan gambaran, malah kita juga memberikan contoh. Siapa tahu nanti teman-teman di kabupaten kota ada beberapa yang telah mencoba menduplikasi. Jadi bagaimana dengan adanya aplikasi ini membantu pelaksanaan kegiatan kita di dinas. Oh, berarti ada pihak lain ya Pak? Iya, kemarin ini teman-teman mengundang di kabupaten kota sekaligus melakukan sosialisasi dan juga memberikan gambaran terkait aplikasi Skadra ini. Apakah ada dasar hukum yang melatar belakang pembuatan aplikasi ini? Dasar hukumnya pertama itu Undang-Undang SDA, kemudian terkait kebencanaan. Jadi makanya kita melakukan inovasi juga, kita akan dituntut oleh pimpinan untuk membantu suatu inovasi yang bisa mempermudah kerja kita gitu kan. Makanya itu salah satunya dasar hukum kita untuk melakukan pembangunan aplikasi ini. Maka ada kayak misalnya rapat atau perkumpulan tertentu gitu Pak untuk mengevaluasi Skadra, misalnya sekali setahun gitu diadakan rapat atau apa dengan pihak-pihak lain? Untuk kemarin kita ada penilaian, pada saat penilaian itu kita juga udah menindaklanjuti, apalagi kita juga udah punya SK ya, SK tim terkait siapa operatornya gitu kan, siapa yang di lapangan, siapa yang menindaklanjuti, kita sudah punya itu.